Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahda, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada sore yang mulia ini di hari ke-26 Ramadan kita. Allah masih berikan taufik kepada kita sekalian untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan, menyempurnakannya menjadi catatan bagi kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam keimanan, dalam ketaatan sampai Allah menetapkan ajal kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti kebiasaan yang telah diatur oleh panitia iktikaf Masjid Az-Zuhra, kita langsungkan ta'lim menjelang iftar setiap hari. Dan bagian saya seperti biasa masih melanjutkan tadabbur ibrah ya dari kisah keluarga Yusuf. Dan kita sampaikan kembali bahwa tadabbur terhadap kisah keluarga Yusuf lebih cenderung pada apa yang kita bisa ambil dari orang-orang di sekitar Yusuf alaihissalatu wassalam. Karena terkait dengan kisah ini sendiri, subhanallah, ulama kita dan para asatidzah kita sudah mengumpulkan demikian banyak kisah. Bahkan ada satu ustadz yang telah menulis 1001 pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kita sedikit keluar dulu dari kisah Nabi Yusuf. Saya mau mengajak kita kembali merenungkan kenapa mengambil ibrah terhadap sejarah itu menjadi pelajaran yang luar biasa yang Allah khususkan bagi orang-orang beriman, terutama kita orang-orang Islam yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah merupakan harta yang luar biasa, warisan yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah-kisah demi memberikan pelajaran kepada kita sekalian. Dan ini ditegaskan secara khusus posisi kisah-kisah ajaib itu yang asalnya adalah gaib untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut umatnya. Dan ini ditegaskan nanti dalam surah Yusuf. Tapi terkait dengan puasa, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ibrah juga terkait dengan kisah orang-orang terdahulu. Kalau kita renungkan kembali surah Al-Baqarah ayat 183, ayat yang paling masyhur terutama di bulan Ramadan. Saya juga agak heran, ayat ini demikian masyhurnya di bulan Ramadan saja. Tapi kalau Ramadan pergi itu kita jarang dengarkan imam membaca, para penceramah menyinggung. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, sesungguhnya ada ibrah luar biasa terkait dengan eksistensi pelajaran sejarah. Ya, Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang sebelum kalian
tentu yang dimaksud orang-orang sebelum kalian adalah orang-orang beriman sebelum kalian. Kita dibawa pada dimensi luar biasa, menembus waktu, ya, menembus dimensi waktu, berjalan ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelumnya untuk menelusuri apa yang telah dilakukan oleh orang-orang beriman sebelum kita untuk membuat mereka bertakwa, yang salah satunya adalah puasa. Dan puasa ini sekaligus juga membangun empati luar biasa dan keterikatan, ya, keterikatan secara spiritual antara orang-orang yang hidup hari ini dengan orang-orang beriman yang hidup hari ini dengan orang-orang beriman yang pernah hidup sebelumnya. Subhanallah. Dan itu menembus dimensi waktu bahkan ribuan tahun silam. Dan saya coba merenungkan ketika kita belajar sejarah, meskipun ini belum terkonfirmasi, tapi coba antum coba kita melakukan eksperimen sendiri-sendiri. Saya coba melakukan eksperimen itu. Kadang kita kalau membaca sejarah, membaca baik misalnya kitab yang paling dekat dengan kita itu kitab Sirah Nabawiyah, misalnya Al-Mubarakfuri, tentu kita, kondisi hati kita itu berubah-ubah. Kita membaca kitab sejarah itu meskipun diulang-ulang selalu ada yang menarik dan kayak tidak bosan-bosan begitu, ya. Dan coba antum eksperimen, perhatikan ketika kita mempelajari sejarah, entah ikut taklim tentang sejarah atau membaca buku sejarah, dalam keadaan kita tengah berpuasa dan tidak berpuasa. Saya secara pribadi merasakan tadabbur dan perenungan, rasa empati yang muncul. Dan salah satu nilai history atau nilai cerita yang terbaik, poin suatu cerita itu dianggap bagus adalah ketika kita mendengarkan atau membacanya, kita tiba-tiba terasa terbang pindah alam tuh. Kita pindah alam seolah-olah berada di setting cerita itu berada. Nah, kalau antum entah menonton atau mendengarkan kisah atau membaca sirah, membaca cerita yang berhasil membawa antum seolah-olah pindah dari masuk ke dalam dunia cerita itu, maka ketahuilah penceritaannya itu berarti berhasil, ya. Jadi cara membawakannya dan seterusnya itu berhasil. Nah, coba lakukan eksperimen ketika kita membaca sejarah dalam keadaan berpuasa dan dalam keadaan tidak berpuasa, ya. Terutama dalam keadaan lapar seperti sekarang ini di penghujung hari. Itu kalau kemarin kayak Ustadz, ini alhamdulillah Ustadz kita kemarin, Ustadz Dr. Agus, itu menceritakan dua sahabat yang mulia. Itu kita betul-betul terasa, ya mungkin sebenarnya kan persoalan ini terkait dengan pengalaman spiritual masing-masing, ya. Tapi saya secara pribadi menyimak cerita dalam keadaan berpuasa dan tidak berpuasa itu beda. Dan dari sini saya mencoba mentadabburi, subhanallah, ini mungkin yang salah satu poin penting ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan asyam itu adalah wasilah ketakwaan orang-orang sekarang dan orang-orang beriman zaman dahulu. Itu salah satu poinnya adalah bisa menghantarkan, memudahkan kita untuk merasakan atmosfer dan setting tempat, ya, setting situasi dan kondisi di mana kejadian itu terjadi. Dan antum tahu sepertiga Al-Quran berisi tentang kejadian atau peristiwa sejarah, dan tentu sejarah terbaik adalah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan di antara semua cerita di dalam Al-Quran, best of the best story di dalam Al-Quran seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya adalah kisah tentang Yusuf, ya, atau kisah tentang Nabi Yusuf dan keluarganya yang Allah sebutkan sebagai ahsanal qasas. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita lompat-lompat, kita cerita tentang Yusuf sudah sampai pada kisah pertemuan dia dengan calon istrinya waktu itu, meskipun latar ceritanya agak kurang bagus karena berisi intrik, skandal dan seterusnya.
tapi akhirnya kita tahu dia happy ending karena ternyata perempuan yang mengatur skandal itu, intrik itu akhirnya menjadi istri Nabi Yusuf alaihissalam yang dalam kisah Israiliyat namanya Zulaikha, ya. Disebutkan juga dalam beberapa referensi bahwa dari Zulaikha ini nanti Yusuf memiliki 2 orang anak, ya. Nah, kita lanjut. Sebenarnya ada kisah pasca pasca konspirasi tentang skandal tersebut untuk menyembunyikan rasa malu dan seterusnya dari istri seorang Malik, istri raja semacam itu. Maka dibuatlah cerita dusta, konspirasi dan seterusnya, yang ujungnya adalah Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, yang mana ternyata masuknya Yusuf ke dalam penjara alaihissalatu wassalam, Yusuf alaihissalatu wassalam masuk ke dalam penjara itu membawa episode baru, karena justru masuknya Yusuf ke dalam penjara inilah kemudian dia bertemu dengan sesama teman dia di penjara, dan dia kemudian berdakwah di sana, dan seterusnya dan menjadi benang merah untuk menjadikan Yusuf menjadi penguasa setelahnya, ya. Karena ternyata dia dijebloskan ke dalam penjara, itu memang yang terbaik pilihan Allah untuk dia, dan karena itulah dia bertemu dengan mantan pelayan raja yang juga dimasukkan ke dalam penjara, yang menjadi asbab dialah yang kemudian memperkenalkan Yusuf ke raja. Kemudian Yusuf diangkat menjadi pejabat penting, menjadi bendahara negara di ujung cerita nanti, ya. Kita lewati bagian itu karena kisah tentang keluarga tidak terlalu banyak disinggung ke situ, kecuali kaitan adalah bahwa Yusuf itu telah ditegaskan karunia terbesar yang Allah berikan kepada Yusuf, sebagaimana ditegaskan oleh Yusuf sendiri di penghujung surah Yusuf itu di ayat di penghujung surah Yusuf kalau tidak salah di ayat ke-101, ya, ke-101, ketika Yusuf menegaskan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya. Jadi memang salah satu mukjizat Yusuf alaihissalatu wassalam itu adalah ta'wil mimpi, ya. Ta'wil mimpi adalah salah satu mukjizat Yusuf alaihissalatu wassalam. Kemampuan dia, jadi beliau selain diberikan nanti kerajaan atau kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang beliau sebutkan qad ataitani al-mulk, ya, seperti itu, wa 'allamtani, dan engkau telah mengajarkan aku ta'wil, ya, ta'wil terhadap mimpi. Dan Yusuf kemudian berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni minas salihin, wa alhiqni bis salihin. Kita di situ ditegaskan kembali. Jadi eksistensi kemampuan Yusuf mentakwil mimpi itu tidak diceritakan di tempat lain, tapi justru diceritakan dia di dalam penjara, yaitu ketika ada teman-teman sesama dia penghuni penjara yang menceritakan mimpinya, dan ternyata takwil itu benar. Dan kemudian asbab dialek kemudian mengabarkan kepada raja ketika raja juga bermimpi terkait dengan takwil yang nantinya terjadi masa paceklik selama 7 tahun semacam itu. Nah, kita lewati kisah beliau di penjara, kita langsung ketika asbab dia telah di penjara dan kemudian dia diangkat menjadi pejabat, ya. Jadi karena sebab dia diketahui punya kemampuan bisa mentakwil mimpi dan bisa melakukan pengaturan seperti itu, maka dia kemudian dikeluarkan dari penjara dan kemudian diminta untuk mentakwil mimpi sang raja, yaitu mimpi ketika raja bermimpi ada 7 burung, ya, burung, ya, sapi, ya. Ada 7 sapi dimakan sama 7 sapi yang lain. Ada 7 sapi yang gemuk, kemudian 7 sapi yang kurus. Bukan dimakan ini, Ustaz Bastaka. Ini kalau sore kayak begini memang ingatnya cuma makan dimakan gitu, ya.
Jadi tujuh sapi yang gemuk ditakwil dengan 7 tahun dengan penghasilan panen yang luar biasa, dan akan datang kemudian 7 tahun masa paceklik, dan itu kemudian ditakwil, dan itulah yang masuk akal ke raja, sehingga bukan sekedar Yusuf diangkat sebagai konsultan ataupun penasihat raja, tapi atas saran sendiri, ya, atas pengajuan diri Yusuf, itu Yusuf meminta diri untuk diberikan urusan itu. Jadi takwilnya adalah bahwa akan ada 7 masa subur, di mana 7 tahun masa subur di mana panen akan melimpah, tapi kemudian Yusuf mengingatkan akan disusul kemudian 7 tahun berikutnya masa paceklik. Maka kemudian Yusuf mengusulkan, janganlah dimakan semua hasil panen di 7 tahun itu, ya, simpan untuk pemberdaharaan 7 tahun berikutnya. Dan 7 tahun berikut inilah nanti akan menjadi kisah happy ending nanti di ujung cerita kita tentang Yusuf, seperti itu. Dan kemudian beliau menawarkan diri untuk menjadi menteri atau semacam itu, yang disebut sebagai Al-Aziz atau pejabat negara yang minta mengurus logistik itu. Artinya dialah nanti akan mengurus urusan pangan, logistik dan semacamnya, ya. Nah, sebelum masuk cerita tentang itu, kita mau notice sedikit tuh, kita mau mention ulang bahwa setelah dipertemukan dengan Yusuf dan Yusuf ketemu dengan raja, terungkaplah konspirasi untuk menjebloskan Yusuf ke dalam penjara yang dilakukan oleh istri sang raja. Dan ada yang menarik di situ karena sang raja kemudian memanggil istrinya. Jadi memanggil istrinya dan menyebutkan tentang kesalahan itu, dan kemudian menasehatkan, sang raja meminta kepada istrinya itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini yang kita maksud tadi cerita insaf itu, karena si sang istri tadi yang telah melakukan konspirasi terhadap skandal dan seterusnya, akhirnya mengakui itu dan kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni mereka. Dan seperti yang disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa Al-Malik di sini sebenarnya penguasa Mesir yang masih beriman. Ini sebelum datangnya masa Ramses, masa Fir'aun. Jadi penguasa Mesir yang beriman pada waktu itu disebut Al-Malik dalam Al-Quran, dan termasuk di dalamnya adalah raja yang tengah berkuasa di Mesir pada waktu itu. Ini termasuk orang beriman, ya, orang beriman. Al-Malik yang memungut Yusuf dan memelihara itu adalah orang yang beriman, dan nanti akan mengangkat Yusuf menjadi pejabat perbendaharaan negara, seperti itu. Dan kemudian nanti akan tiba masanya, karena Mesir berada di masa inilah Mesir berada di puncak kejayaannya. Tapi seperti itulah syaitan tidak pernah diam, iblis tidak pernah diam. Justru berada di puncak itulah nanti akan lahir raja berikutnya dari keturunan Malik inilah yang kemudian menyimpang kepada Allah SWT dan lupa diri, ya, yang nanti kepadanya lah nanti diutus Musa sekitar 3 atau 4 generasi berikutnya. Nah, ini pelajaran besarnya adalah bahwa kekuasaan yang baik, ya, ketika kebaikan berkuasa atau orang-orang yang baik yang berkuasa itu tidak akan selamanya seperti itu, karena bumi ini akan terus berputar dan nanti akan terjadi pergantian kekuasaan. Jadi sebelum munculnya seorang raja yang sangat diktator, bahkan mengaku diri sebagai Tuhan, itu sebelumnya ada raja yang juga sangat berkuasa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Malik yang memerintah bersama dengan Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi intinya wanita itu bertobat atas nasihat dari sang raja. Ya, kita tidak begitu tahu detail ceritanya, tetapi dia dinasihatkan oleh sang raja untuk bertobat. Mungkin dia diceraikan dan seterusnya, yang akhirnya nanti akan menikah dengan Yusuf alaihi salatu wassalam sebagai wanita yang bertaubat. Ya, ini kita sudah pernah notice di kajian sebelumnya, perbedaan
antara istri Musa dengan istri Yusuf, ya, poinnya. Ya. Kita lanjut, ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tibalah Yusuf menjadi bendahara negara dan menjadi pejabat pembantu raja pada waktu itu, dan tibalah masa paceklik. Masa paceklik ternyata mendera hampir seluruh permukaan bumi. Bahkan disebutkan sebagian ahli tafsir masa 7 tahun masa kering itu memang menimpa seluruh permukaan bumi. Jadi sampai sejauh ke negeri Syam di Palestina, ya, negeri Palestina saatnya itu negeri Syam, di mana disitulah Yakub dan saudara-saudara Yusuf berada, ya. Dan nampaknya Palestina atau negeri Syam demikian luas kekuasaan Mesir pada waktu itu mencakup negeri-negeri jauh seperti negeri Syam dan Palestina. Maka tentu tersebarlah informasi bahwa meskipun paceklik seperti itu, raja membuka karena sudah punya penyimpanan selain gudang bulognya, ya, sesuai dengan arahan Yusuf, ya, itu ketika 7 tahun masa panen melimpah tidak dimakan semua, maka mereka orang yang kekurangan di tempat-tempat lain ketika masa paceklik datang, memang terbuka pintu di kerajaan untuk mereka datang meminta sandang dan meminta pangan ke istana seperti itu. Dan sampai pula lah kejadian itu juga dirasakan oleh keluarga Yakub yang jauh di sana di negeri Syam, dan kemudian berita tentang bendahara logistik, istana membagi-bagikan logistik. Kalau istilah kita sekarang, istana membagi-bagi bansos gitu, ya, pembagian bansos, bantuan sosial itu ada sampai ke istana, maka itu sampai ke telinga Yusuf dan keluarganya, sehingga Yusuf kemudian mengutus ya tepatnya mungkin mengutus atau menyetujui, karena asalnya saudara-saudara Yusuf lah yang kemudian tiba informasi itu, kemudian berdiskusi dan melapor kepada bapaknya bahwa di istana sekarang ini di Mesir itu lagi bagi-bagi bansos begitu, bantuan sosial untuk para rakyat di seluruh negeri. Maka kemudian mereka bermaksud untuk pergi, dan nampaknya pembagian bansos itu dihitung per keluarga, ya, per keluarga. Kenapa kita bisa mengambil ibrah per keluarga? Karena buktinya Yakub dalam kondisi sakit dan buta itu mengerahkan semua anak laki-lakinya, ya, artinya dia dihitung per kepala gitu, ya, supaya maksimal bisa mendapatkan bansos. Bisa paham maksud saya, ya? Ya, seperti sekarang kita ini bansos itu dihitung berdasarkan kakak, ya. Jadi dia semakin banyak kakak atau semakin banyak kepala, maka semakin banyak jatah bansos didapatkan. Ya, bayangkanlah kurang lebih seperti itu. Kenapa kita bisa mengambil ibrah itu? Karena ternyata itu Yakub meskipun berat hati mengirimkan semua anaknya, bahkan salah satu anak kesayangannya saudara Yusuf, yaitu Bunyamin. Salah satu maksudnya adalah supaya bisa maksimal mendapatkan jatah. Karena sekiranya Yakub tidak sedang sakit, buta, itu bahkan dia pun mungkin akan pergi. Tetapi dalam situasi dia sudah tua renta dan sudah ini perjalanan yang sangat jauh dari Syam ke Mesir, maka yang diutus adalah anak-anaknya. Maka pergilah 11 orang anak-anak itu. Tapi kemudian Yakub mewanti-wanti mereka, masuklah kalian ke negeri Mesir dari pintu yang berbeda-beda, ya, meskipun nanti mereka akan mengatur diri untuk ketemu di dalam. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah itu kemudian menyampaikan sebuah tafsir kenapa Yakub memerintahkan anaknya masuk ke Mesir dari arah yang berbeda-beda. Salah satu yang disebutkan oleh Ibnu Katsir itu ternyata memang asalnya memang anak-anak Yusuf, anak-anak Yusuf, anak-anak Yakub itu ternyata anaknya gagah-gagah semuanya. Jadi bukan cuma Yusuf ternyata. Dari tafsir yang kita baca di Ibnu Katsir, salah satu asbab Yakub
melarang anaknya masuk dari pintu yang satu, itu disebut oleh ahli tafsir ada dua kemungkinan. Ada dua tafsiran. Yang pertama, Yakub takut anak-anaknya kena ain. Ya, kena ain. Karena ternyata memang anak-anak Yusuf ini anaknya gagah-gagah. Anak-anak Yakub, saudara-saudara Yusuf, itu gagah-gagah semuanya. Dan dikhawatirkan kalau mereka gagah dengan perawakan yang menarik seperti itu, mereka datang bergerombolan, itu dikhawatirkan bisa menimbulkan kekacauan. Ini siapa nih? Kelompok ini satu kelompok ini menarik perhatian begitu ya. Maka Yusuf meminta beliau untuk datang secara mendatangi Mesir dari berbagai arah, dari berbagai pintu seperti itu. Nah, dari sini saya juga baru tahu memang Yusuf bersaudara itu gagah-gagah. Jadi bukan cuma Yusuf ya jamaah. Jadi bukan cuma Yusuf yang gagah, saudara-saudaranya yang lain juga gagah ya. Tapi paling gagah Yusuf tentu saja. Setengah dari kegagahan manusia itu diambil Yusuf katanya. Kegantengan bukan kegagahan ya, kegantengan. Maksudnya perawakan dan seterusnya. Jadi masuklah mereka dari berbagai pintu. Tetapi Allah karena Yusuf sudah diberikan nubuah pada waktu itu, juga sudah tahu bahwa saudaranya ini akan datang. Ya, saudaranya akan datang dan ketika mereka berkumpul dia tahu, dan ketika mereka berkumpul datang kepada Yusuf, menemui Yusuf seperti itu. Yusuf langsung mengenali mereka. Meskipun mereka tidak mengenali Yusuf, ya. Jadi Yusuf mengenali mereka dan mereka tidak mengenal Yusuf. Dan setelah mereka mengenal dan dia melihat adiknya ada di situ, Bunyamin, adik Yusuf itu ada bersama dengan mereka, maka kemudian terbersitlah di pikiran Yusuf, dia mau tahan adiknya nih, tidak mau lagi membiarkan Bunyamin pulang bersama mereka. Karena kalau pulang bersama mereka bisa saja dia tidak bisa ketemu lagi dengan adiknya. Maka dia berpikir apa cara yang bisa dilakukan untuk membuat dia menahan adiknya, sementara dia tidak mau mengungkap identitasnya juga nih kepada saudara-saudaranya. Maka dia pikirkanlah sendiri sebuah konspirasi, dan Yusuf dalam Al-Quran disebutkan membuat makar dalam persoalan ini, membuat konspirasi. Untuk saudara-saudaranya dipersilahkanlah pembantu-pembantunya untuk memberikan jatah kepada karung mereka masing-masing, diberikan kepada karung mereka. Tapi khusus buat Bunyamin itu dia sendiri yang turun tangan dan kemudian menyelipkan salah satu piala atau benda berharga istana ke dalam karung si Bunyamin seperti itu. Dengan maksud memang dengan asbab itulah nanti Bunyamin akan ditahan. Dan itulah memang maksudnya untuk menahan Bunyamin, adiknya, supaya dia tetap bisa bersama di istana itu. Maka sesuai dengan skenario Yusuf, dia kemudian ketika berkumpul mereka meminta pamit, dibagi satu-satu jatahnya. Berarti ada 11 paket ya, 11 paket bansos. Buat mereka kan ada 11 orang termasuk Bunyamin. Yusuf kemudian menunjukkan ekspresi panik dan marah begitu, semacam itu, dan mengumumkan bahwa telah terjadi kehilangan barang berharga istana, ya, yang kemudian dicurigai ada di salah satu kalian nih dari pembagian bansos di karung-karung kalian, seperti itu. Maka kemudian dengan bersumpah saudara-saudara Yusuf bahwa tidak ada di tengah-tengah kami, tidak ada seperti itu, Yusuf tetap yakin dengan pendapatnya karena memang dialah yang mengatur itu, ya kan? Dia mengatur hal tersebut. Maka dia kemudian dengan perintah dia untuk memeriksa setiap karung. Maka diperiksalah semua karung saudara-saudara Yusuf 11 orang. Yang terakhir Bunyamin. Diperiksa satu persatu dan terakhir di karung Bunyamin betul ditemukanlah piala itu, barang berharga yang hilang dari istana. Dan ini yang menarik, ada yang menarik di sini karena di sini poin menariknya karena ketika ditemukan
barang itu di Bunyamin, itu mereka langsung mention Yusuf. Padahal Yusuf ini dalam pikiran mereka kan sudah tidak ada nih. Sudah orang-orang hilang puluhan tahun yang lalu. Tapi ketika Bunyamin didapati dengan kejadian itu, didapati di karungnya ada piala yang kehilangan, ya, barang istana yang hilang itu, yang menyebabkan nanti dia akan ditahan. Mereka justru menyebutkan bahwa oh memang begitu tuh. Sama persis seperti saudaranya Yusuf. Dia sebut Yusuf. Dan disebutkan dalam ayat dalam Al-Qur'an, ya. Di sini dalam surah ke ayat 77 ya, kita sebutkan saja minbab kita baca ayatnya dan kita tadabburi. Ketika didapati barang itu, mereka kemudian berkata, qalu iyasriq, ya, kalau dia mencuri, faqad saraka akhun lahu min qabl, ya. Sesungguhnya memang saudaranya itu juga telah pernah mencuri sebelumnya. Dan Yusuf mendengar itu jengkel, dia tersinggung karena yang dimaksud saudara dia, yang dimaksud adalah Yusuf. Meskipun tidak ada di antara mereka yang mengenali Yusuf. Dan kemudian Yusuf membatin, jengkel sekali sama mereka, tapi Yusuf masih dalam skenario makar dia kan, maka dia menahan kejengkelan itu. Nah ternyata kalau kita buka tafsir di tafsir Ibnu Katsir itu ada dua tafsir tentang faqad saraka akhun lahu min qabl, yang dimaksud bahwa Yusuf telah pernah mencuri sebelumnya. Itu satu tafsir menyebutkan bahwa memang dahulu Yusuf itu pernah mengambil barang bibinya katanya, atau barang keluarganya, ya sedemikian rupa yang kemudian membuat dia juga tertahan. Dan ternyata Mujahid menceritakan detail ceritanya. Jadi ceritanya seperti ini. Kenapa betul-betul mereka mengingat faqad saraka akhun lahu min qabl? Itu ternyata Nabi Yakub itu punya saudara perempuan atau bibi, ya, ada bibi mereka, bibi Yusuf. Punya saudara perempuan, anak pertama Nabi Ishak itu perempuan. Ya, anak pertama Nabi Ishak perempuan. Entah bagaimana ternyata dia itu mungkin tidak punya anak atau bagaimana, atau tidak menikah atau tidak punya anak. Yang jelas dia itu karena dia anak pertama, dialah yang berhak memegang harta warisan utama dari Nabi Ishak berupa ikat pinggang. Ikat pinggang disebutkan dalam tafsir Mujahid menyebutkan itu ikat pinggang. Dan saudara Yakub ini waktu lahir Yusuf itu dia sangat senang sama Yusuf. Memang semua orang senang sama Yusuf, tapi terutama bibinya yang tidak punya anak ini. Maka dia kemudian minta izin sama Yakub untuk memelihara si Yusuf ini. Nah, kita akhirnya jadi tahu ternyata memang Yusuf itu meskipun sangat dicintai oleh Yakub, itu tidak selalu bersama ternyata dengan Yakub, karena masa kecil Yusuf itu juga bersama dengan bibinya, yaitu kakak tertua dari Nabi Yakub, anak pertama dari Nabi Ishak alaihissalatu wassalam. Jadi dia hidup di sana. Tapi setelah sekian lama Yakub kemudian datang minta anaknya, karena dia juga rindu sama anaknya Yusuf gitu. Datang kepada kakaknya minta, saya sudah tidak bisa tahan rasa rindu saya mau ambil anak saya kembali. Maka kemudian bibinya atau saudaranya itu mengatur konspirasi, ya, mengatur konspirasi makar, ya. Dia kemudian minta sedikit waktu, bisa enggak saya minta waktu sedikit supaya saya bisa, ya, waktu terakhir bersama Yusuf, begitu. Maka kemudian dia bersama dengan Yusuf, ditaruh saya di bawah jemuran. Ini jadinya masuk jemuran, jadi masuk di dalam YouTube jadinya. Ini ada gangguan sedikit jemaah. Jadi dia mengatur
konspirasi. Yusuf kecil ketika dia dipakaikan baju, itu kemudian dia lilitkan juga ikat pinggang warisan Nabi Ishak di baju Yusuf. Jadi jangan bayangkan baju kita ada celana, enggak. Jadi bajunya semacam disebutkan itu baju kayak gamis begini. Jadi dia diikat tapi disembunyikan begitu. Jadi dia diikat tapi dibuat agak longgar sehingga kain atas itu masih menutupi tali pinggang itu sehingga tidak kelihatan. Ya. Nah, itu dia lakukan. Dia ikatkan itu ke Nabi Yusuf kecil. Nabi Yusuf belum tahu apa-apa gitu ya. Bayangkanlah anak kecil yang belum tahu apa-apa, ini bibinya mengikatkan apa, dia tidak bisa menjelaskan gitu. Sehingga ketika tiba waktunya datang dijemput oleh ayahnya yaitu Yakub, kemudian sang bibi acting seolah-olah kehilangan sesuatu, mencari ke sana kemari, kehilangan. Dan karena kehilangan ini adalah harta yang sangat berharga, ini adalah warisan Nabi Ishak yang hanya dipegang oleh anak tertua dari Nabi Ishak yaitu bibi Nabi Yusuf itu. Pokoknya katanya siapa yang didapat barang itu dia akan saya tahan dan pokoknya dia di bawah kekuasaan saya gitu. Pokoknya dibuatlah mungkin semacam aturan semacam itulah, dibayangkanlah mungkin ada aturan di kultur mereka pada waktu itu kalau didapatkan pencuri dari satu rumah barang misalnya, pencuri itu akan diambil alih oleh pemilik rumah, mungkin semacam itu ya. Sehingga inilah yang terjadi Yusuf terhadap bibinya dan nanti kelak Bunyamin terhadap Yusuf beberapa puluh tahun kemudian ya. Jadi setelah dia panik, betul diperiksa ternyata betul barang itu ada sama Yusuf. Akhirnya asbab itulah Yakub akhirnya merelakan kembali Yusuf tetap berada sama bibinya ya, karena sesuai dengan aturan itu bahwa Yusuf dianggap mencuri. Dan disinilah disebutkan faqad saraka akhun lahu min qabl, yang dimaksud Yusuf pernah mencuri, yang dimaksud itu mencuri itu meskipun ternyata itu juga bagian dari buah konspirasi. Ala kulli hal, jemaah sekalian diberkahi Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari skenario itu nampaknya itu menginspirasi Yusuf puluhan tahun berikutnya untuk melakukan hal yang sama kepada adiknya. Karena dia mau menahan adiknya ke istananya, maka yang dia lakukan adalah konspirasi yang sama. Ya, konspirasi yang sama, menyelipkan barang yang seolah-olah dicuri nantinya, yang kemudian menyebabkan adiknya dituduh pencuri yang dengannya dia nanti berkuasa untuk menahan adiknya, yang kemudian dengannya pula lah dia akan terus bersama dengan adiknya. Meskipun tadi kata pencuri itu membuat sedikit jengkel, jengkel Nabi Yusuf ya, membuat sedikit jengkel Nabi Yusuf, mengatakan yang telah kalian perbuat sungguh jauh lebih bejat dari itu begitu ya, semacam itu. Ala kulli hal, pulanglah mereka dengan berita jelek itu ya, bahwa adiknya yang tadinya memang agak berat dilepaskan oleh bapaknya itu akhirnya juga tertahan, dan kemudian mereka kembali kepada ayahnya tanpa Bunyamin karena ditahan ya. Dan kemudian di sini ada kemudian kisah yang lebih menarik lagi dari sisi keluarga tentu saja. Kelihatan betapa sebenarnya dalam kisah Yusuf ini, karena kisah Nabi Yakub itu di-mention di beberapa, tetapi tidak dijelaskan perangai utama beliau secara detail kecuali di kisah Nabi Yusuf. Dan kita jadi tahu salah satu contoh ayah terbaik yang pernah ada ya, yang pernah ada nih di dalam sejarah kehidupan manusia adalah Yakub alaihissalatu wassalam. Ya, dia ayah yang demikian sayangnya kepada anak-anaknya semuanya, demikian sayangnya kepada anaknya, bahkan dengan anaknya telah bersalah dan seterusnya itu dia maafkan, dan tetap dia berlaku, dia berusaha mencoba menyayangi semua anaknya yang jumlahnya 12 orang, bukan 12 orang, 6 orang laki-laki, 6 orang perempuan, tidak, 12 orang laki-laki semuanya. Bagaimana dia bisa mengatur itu, dan dia telah berhasil menjadi seorang ayah yang luar biasa, ayah terbaik yang pernah ada
Ya, tentu ayah dari semua para nabi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah SWT dengan dua anak laki-laki, Ishak dan Ismail. Ya, dengan tentu cerita yang luar biasa juga, terutama terkait dengan Ismail alaihissalam. Tetapi tidak seberat ujian yang Allah berikan kepada Yakub alaihissalam, dan Yakub berhasil melewati itu dengan happy ending. Ya, dengan akhir yang baik seperti itu, masya Allah. Jadi kisah tentang ini kemudian semakin menguji sosok ayah seorang Yakub alaihissalam. Kita tidak bicara tentang Yusuf, kita bicara tentang orang-orang di sekitar Yusuf, dan adalah Yakub alaihissalam, seorang ayah yang luar biasa. Sudah mewanti-wanti untuk menjaga adiknya, ternyata betul yang dia khawatirkan itu selalu yang terjadi, selalu kekhawatirannya itulah yang terjadi. Justru ya, dulu dia wanti-wanti Yusuf, justru Yusuf hilang. Ini diwanti-wanti lagi Bunyamin, justru Bunyamin yang ditahan, dan seterusnya. Maka bisa terbayangkan betapa betapa bingung saudara-saudara Yusuf untuk menghadapi ayahnya. Begitu, konspirasi apa atau kebohongan apa yang akan dibangun untuk menjawab atau berargumentasi di depan ayahnya. Mereka tidak bisa berpikir apa-apa lagi, dan karena mereka sudah insaf menjadi orang baik seperti itu, akhirnya mereka menceritakan apa adanya kisahnya. Beda cerita dengan Yusuf, ya. Kalau dengan Yusuf, mereka waktu itu karena dipenuhi dengan nafsu syaitan, mereka akhirnya ketika mendapati kekhawatiran ayahnya yang terjadi gitu, kehilangan Yusuf, karena mereka penyebabnya, akhirnya mereka membuat kebohongan, ya, mengatur cerita untuk berbohong. Tapi ini tidak ada lagi kesempatan buat itu, akhirnya dia menceritakan apa adanya seperti itu. Tapi kemudian karena ilah dari kisah ini, memang maksud Yusuf itu adalah cara dia untuk nanti memanggil semua keluarganya, ya kan? Untuk memanggil semua keluarga, sehingga ketika perbendaharaan logistik bansos itu sudah habis, mereka datang kembali. Nah, disitulah kemudian Yusuf mengatur untuk, karena dia datang tidak membawa lagi ayahnya, ya, mereka datang saja tapi tanpa Yakub, maka dia kemudian mengatur sedemikian rupa untuk bisa membawa ayahnya. Maka ringkas cerita, dia kemudian mengirimkan satu kain tanda yang hanya dikenali oleh Yakub, berupa pakaian atau kain Nabi Yusuf, yang kemudian mereka pulang membawa logistik itu, kemudian pulang bersama dengan kain yang dititipkan Yusuf pada waktu itu. Tapi ada yang ajaib, karena jauh sebelum mereka tiba, itu aroma Yusuf sudah tercium oleh Yakub alaihissalam. Nah, ini semakin menegaskan kepada kita demikian kuat ikatan batin antara si Yusuf ini, Nabi Yusuf alaihissalam, dengan ayahnya Yakub alaihissalam, ya. Sampai kemudian belum tiba anaknya, dia sudah sampaikan kepada orang rumah, kok saya cium ada bau-bau Yusuf ini. Padahal ini orang tua buta, sudah sepuh, dan tidak ada tanda-tanda itu. Kenapa tiba-tiba dia bilang sama istrinya, sama orang yang ada di rumah, dia mencium bau Yusuf katanya. Sampai orang rumah kemudian bilang, ini mungkin orang ini sudah mulai pikun, barangkali sudah mulai linglung atau apa begitu karena kesedihan dan seterusnya. Itu sudah membuat pikirannya tidak waras seperti itu. Sampai orang rumah sudah mulai berpikiran aneh-aneh seperti itu. Ternyata tidak lama kemudian rombongan saudara anak-anaknya itu datang dan betul membawa kain, dan ketika kain itu dia sampai kepada dia dicium, masya Allah, betul itu adalah kain dari Yusuf. Dan kemudian disebutkan dalam kisah di dalam surah Yusuf, tadinya penglihatan yang buta kemudian kembali bisa melihat, dan kemudian dialah yang menegaskan bahwa Yusuf ini punya Yusuf dan Yusuf masih hidup, ya. Dan kemudian di situ
dia sampaikan kepada saudara-saudara Yusuf. Dan singkat cerita mereka kemudian sekeluarga besar diboyong dan datang ke Mesir, ya, datang ke Mesir. Kemudian tibalah mereka di Mesir, dan ketika tiba di Mesir, Yusuf bertemu dengan ayahnya, orang tuanya. Dia kemudian mengambil ke atas, membawa atau mengajak ayah dan ibunya naik ke atas singgasana. Dan kemudian ketika saudara-saudaranya datang, tiba-tiba mereka bersujud kepada Yusuf dengan penuh penghormatan sebagai penguasa, pejabat, dan seterusnya, sekaligus sujud minta maaf atas perbuatan mereka yang sudah mereka sadari dan mohon ampun kepada Allah sebelumnya. Dan kemudian Yusuf di sisi ayahnya yang ada di sampingnya kemudian berbisik kepada ayahnya, inilah takwil mimpi yang puluhan tahun yang lalu pernah dia ceritakan Yusuf kepada ayahnya. Subhanallah, dan inilah happy ending itu. Jadi kenapa kita selalu bilang happy ending? Karena penjahat atau antagonis utama itu sadar, menjadi orang baik dan seterusnya, dan mereka menyatu menjadi keluarga besar. Yang tadinya menjadi keluarga di pinggiran yang mungkin tidak terlalu punya harta dan seterusnya, ini bisa dilihat dari jadi kisah Yakub disimpulkan oleh para ahli sejarah itu memang tidak kaya, ya. Salah satu salah satu buktinya bahwa mereka tinggal satu kampung dan kekurangan dan seterusnya, mengalami itu di tempat mereka tinggal di negeri Syam. Dan kemudian mereka atas izin Allah dan dengan asbab Yusuf dengan panjangnya kisah perjalanan beliau, mereka kemudian berpindah dari rumah biasa ke istana raja atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada poin menarik yang kita mau stressing di sini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala setelah Allah selesaikan kisah pertemuan mereka, berkumpulnya mereka, dan ditutup dengan statement Yusuf. Jadi kisah Yusuf itu dimulai dengan cerita mimpi Yusuf dan ditutup dengan cerita takwil mimpi Yusuf dalam kenyataan, gitu ya. Seperti itu. Maka Yusuf kemudian berkata, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman, wafatkanlah aku sebagai orang-orang yang berserah diri, wa alhiqni bis salihin. Seperti itulah doa Nabi Yusuf. Nah, di ayat berikutnya di 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Demikianlah itu kami ceritakan kepadamu kabar yang luar biasa, ya. Naba itu adalah berita luar biasa, ya. Anba'il ghaib, jamaah anba'il ghaib, yang gaib, nuhihi kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrohum wa hum yamkurun. Kami wahyukan kepadamu dan kamu betul-betul bisa mengenali cerita itu secara detail, seolah-olah kamu berada di dalamnya. Dan seperti itulah sebagai Al-Quran sebagai mukjizat membawakan kisah zaman dahulu kepada Rasulullah SAW, sekaligus menjadi hujah bagi orang-orang kafir, karena ketika Nabi SAW menceritakan itu begitu presisi, betul-betul begitu otentik cerita itu, ya, dipertahankan karena memang dia langsung datang wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan poinnya adalah akhirnya ini ranahnya lagi, atmosfernya bukan lagi persoalan Yusuf dan keluarganya. Ini adalah persoalan Nabi Muhammad SAW dan umatnya, ya, Nabi Muhammad dan umatnya. Karena benar telah terjadi peristiwa luar biasa yang sangat dramatis dengan kisah yang luar biasa dan bahkan disebutkan sebagai ahsanul qasas yang terjadi terhadap Yusuf dan keluarganya. Tapi ini bukan tentang Yusuf lagi, jamaah sekalian. Ini adalah tentang umat Nabi Muhammad SAW, adalah sejauh mana dia bisa mengambil ibrah
terhadap kisah yang luar biasa itu. Dan kalau kisah itu sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kisah luar biasa, maka tentu tidak akan ada lagi kisah seluar biasa itu, baik sebelumnya dan tidak akan ada lagi setelahnya. Jadi kita tahu bahwa kisah tentang Nabi Yusuf itu tidak akan terulang lagi kisah yang serupa atau lebih baik daripada kisah itu. Tapi itu akhirnya menjadi harta yang luar biasa, justru bukan bagi Bani Israel, yang seharusnya mereka yang berhak tentang cerita itu karena mereka adalah Bani Israel, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tapi itu dikesampingkan dari mereka, sehingga mereka tidak banyak mengambil ibrah daripada kisah itu, tapi justru diabadikan dan diberikan hadiah itu kepada Muhammad dan kepada umatnya Muhammad, kita-kita yang hidup saat ini. Segala kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan keyakinan luar biasa dari sang ayah terbaik sepanjang masa yang pernah ada, yaitu Yakub alaihissalatu wassalam, dengan keyakinannya penuh kepada Allah dan keyakinannya terhadap apa yang menjadi istilahnya prinsip dia, bahwa suatu waktu dia tetap akan bertemu dengan Yusuf alaihissalatu wassalam yang sejak kecil dia terpisah, kemudian dipisahkan secara paksa ketika dia beranjak remaja, dan kemudian baru ketemu dan menjadi seorang penguasa seperti itu dia betul-betul yakini dan dia rasakan seperti itu. Dan Yusuf atau Nabi Yakub telah menegaskan keyakinannya itu kepada anak-anaknya. Kita tidak perlu Yakub mendapatkan keyakinan luar biasa itu karena dia mendapatkan wahyu. Dia mendapatkan nubuah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan wahyu, tapi bisa mendatangkan keyakinan yang sama seperti keyakinan seorang Yakub terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan membaca dan mempelajari kisah Nabi Yusuf dan keluarganya ini. Bahwa orang-orang beriman kalau memiliki keyakinan yang seperti itu, sebagaimana keyakinan Yakub kepada Allah Subhanahu wa taala atas diri anaknya Yusuf alaihissalatu wassalam, maka dia juga orang-orang beriman itu juga akan mendapatkan happy ending yang sama sebagaimana happy ending yang terjadi kepada Yakub dan keluarganya. Seperti itulah poin utama yang harus kita dapatkan. Meskipun kita bukan seorang nabi, tapi kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, itu cukup bagi kita untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian jamaah sekalian berkat Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus menutup kisah Yusuf kita. Insyaallah di lain waktu kita akan beralih kepada kisah yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bilang memang harus dimulai lebih awal.